ada suasana dakwah, ada suasana istighosah wiritan, ada suasana ngaji. Maka di sini ini wa amma bi ni'mati rabbika fahadits, ada hal-hal yang tidak kamu temukan di tempat lain. Ini saya bukan terus ngecap nomor satu, itu bukan. Ini kenyataan. Kamu putar di seluruh dunia, tidak ada madrasah orang kok ngapalkan hadis sampai 6.000 hadis. Ada yang 10.000 hadis, nggak ada. Ini saya ceritakan kepada ulama-ulama di India itu heran. Sekarang ini orang ngapalkan 10.000 hadis. Iya ada itu. Di Temboro saya bilang itu. Masya Allah. Di India nggak ada itu kalau di madrasah. Orang India itu yang hafal hadis itu paling ulama-ulama sudah tua-tua, sudah mau mati itu. Tapi kalau di madrasah kok ngapalkan 10.000 hadis, tidak ada. Di India nggak ada. Di Pakistan, apalagi itu tamatan Pakistan banyak di sini, termasuk Mulwi Ubaidillah ini juga orang Pakistan. Ini bukan menjelekan, bukan, tapi ini cerita nikmat Allah. Nggak ada ngapalkan 10.000 hadis, nggak ada. Masya Allah, ini maaf, saya itu juga pernah di Mesir pun nggak ada itu madrasah loh maksudnya. Walaupun di kuliatul hadis khusus hadis itu paling berapa ratus hadis disuruh ngapalkan itu. Ini bukan berarti orang Temboro lebih pintar dari orang Mesir, bukan begitu. Pokoknya urusan hafalan ini pokoknya sudah lah. Nah, begitu. Saya dulu juga di Mekah ini, Pak Lu Ayi ini juga alumni Mekah lama nih. Sudah kamu cari di Mekah, sekitar pojokan atau di Madinah ngapalkan 10.000 hadis. Nggak ada. Pak Nur ini juga alumni Madinah, nggak ada. 10.000 hadis itu nggak ada. Yaman suruh nyebut, oh jangan tuh Yaman suruh nyebut. Nanti orang Yaman marah nanti. Bomeneh Yaman, bomeneh. Tapi Yaman tuh hafal minhaj. Oh, ini di Temboro belum ini. Kalau di Yaman tuh hafalnya minhaj. Kitab fikih itu hafal, Masya Allah. Ini ada guru-guru Yaman tapi nggak bisa bahasa Indonesia, nggak apa-apa. Pokoknya ngomong seenaknya aja. Jadi semulaikan Allah Ta'ala ini ba'amma bina'mati rabbika fahadits. Sampai Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani mengarang kitab Lataiful Minan fit tahaddus Lataiful Minan wal akhlaq fit tahaddus bi ni'matillah 'alal itlaq. Cerita nikmat Allah itu bagus pokoknya. Bukan untuk disombongkan, wala fakhar, tapi untuk disyukuri. Jangan dikira ini Temboro ini tembre. Ngerti tembre ya man? Ini ditambah lagi oleh Pak Bet ini. Di seluruh dunia katanya nggak ada satu kelas separuh hafal Quran selain di Temboro katanya. Lu satu kelas kitab lu ini, kelas belajar kitab yang separuh hafid Quran. Kalau tidak di Temboro tidak ada. Jangan ngomong-ngomong sama orang ini. Nanti dikira nih orang Temboro menyombong-nyombongkan Temboro. Bukan nyombongkan, kamu lihat sendiri. Wala fakhar, ini bukan untuk kesombongan tapi untuk disyukuri. Sampai saya ini katanya orang tuanya Temboro itu saya kewalahan dengan santri itu. Ke masjid sudah penuh. Saya baru bangun masjid sudah penuh. Mau tahajud cari tempat sepi malam, tahu-tahu masjid sudah orang tahajud semua. Saya terawih 1 juz, santri-santri terawih 1 khataman. Itu Ramadan kemarin di sini itu ada orang-orang terawih itu 1 khataman 1 malam. Nah, orangnya di sini ada ini, tapi nggak saya sebut nanti kena ain bisa sakit nanti.
satu khataman satu malam. Loh, ini di dunia mana saja belum ditemukan. Maka perlu disyukuri. Nggak rugi lah pokoknya membiayai anaknya di Al-Fatihah ini, insya Allah nggak rugi. Kalau ikhlas tuh tapi syaratnya. Nah, anak saya kok ketika pulang itu kok subuh kesiangan. Itu khusus anak bapak. Karena di sini sudah banyak tahajud, dia mau menyempurnakan tidurnya di rumah. Jangan disalahkan orang Temboro, itu salah dia sendiri. Ini orang tua kadang-kadang taunya itu jeleknya saja. Itu Ramadan dia sudah mujahadah habis-habisan, sampai di rumah kesiangan sekali aja sudah gimana kamu mondok? Saya nggak hafal Quran aja nggak pernah kesiangan. Emang kamu malam tidur terus ya kagak kesiangan. Nah, yang hafal Quran itu malam nggak tidur, ya kesiangan nggak apa-apa tuh. Ini saya bela santri ini ya. Kadang-kadang perlu dibela sedikit santri itu, biar nggak dimarahi terus. Ya. Jadi sunmaikan Allah SWT, niat yang sungguh-sungguh, kemudian doa, kemudian anak itu ditaruh dalam suasana yang baik. Insya Allah itu secara ikhtiar, secara asbab, secara usaha, maka anak kita akan jadi orang baik. Kemudian satu lagi yang penting, bahwa orang itu nggak akan bisa bertahan dalam kebaikan kecuali kalau ada fikir perjuangan. Maka anak-anak ya, santri-santri kita ajak keluar 40 hari, kita ajak keluar setahun kalau sudah tamat. Dan yang keluar setahun tahun ini itu teman-temannya Mikdad itu setelah keluar setahun mereka akan masuk takhusus. Saya tanya kemarin itu, sudah keluar setahun, saya tanya umur kamu berapa? Umurnya baru 20. Oh, kamu harus takhusus nih, fardu ain kamu takhusus. Sudah saya siapkan takhusus. Supaya di Indonesia ini ada orang yang paham fikih lagi. Bahkan ini alumni-alumni sini yang sudah direwin di Pakistan 2 tahun 3 tahun sampai ke sini saya suruh masuk takhusus lagi. Ya sudah ke Pakistan takhusus lagi, ya nggak apa-apa. Di Pakistan belajar Urdu sama belajar semangat dakwah, ke sini belajar fikih sambil menghidupkan suasana dakwah di Indonesia. Itu kemarin ada namanya Izzuddin, ada namanya siapa, Zainal. Sekarang masuk takhusus lagi. Jadi ini saya ceritakan mengenai ta'ala supaya wali murid semuanya itu tahu, sehingga bisa kerjasama di dalam doa, kerjasama di dalam menjaga ini pesantren. Karena pesantren ini bukan milik saya, pesantren ini milik umat, bukan milik saya ini cuma nungguin saja. Milik umat, milik bapak-bapak juga. Doa bapak untuk pesantren ini akhirnya manfaatnya untuk umat. Dan apa saja pengorbanan bapak-bapak, ibu-ibu untuk pesantren ini juga nanti manfaatnya untuk umat seluruhnya. Maka ini bapak-bapak Masya Allah, yang dari Irian, yang dari Aceh, naik bis 5 hari. Dari Irian tuh naik kapal berapa hari itu? 6 hari naik kapal. Yang dari Merauke sana, ibu-ibu lagi ngantarkan anak. Saya baru melihat saja itu sudah nangis. Masya Allah, ya Allah terimalah pengorbanan-pengorbanan mereka ini. Betul-betul kan. Ibu-ibu capek-capek dari jauh-jauh datang ke sini untuk anaknya.
Kalau ikhlas, Allah tidak akan menyanyiakan. Pasti satu saat akan ada manfaatnya dunia akhirat. Sehingga saya teringat ibunya Imam Bukhari. Dia punya duit banyak. Untuk ngantar Imam Bukhari itu dari satu kota ke kota lain, satu negara ke negara lain, uangnya habis. Tapi ilmunya Imam Bukhari tersebar 1000 tahun lebih sampai sekarang. Tidak rugi. Ada satu orang namanya Farruh dulu di Madinah. Dia punya uang banyak, 1 karung uangnya. Bilang sama istrinya, "Hei istriku, ini uang saya 1 karung ini, kamu simpan ya. Saya mau keluar untuk berjuang." Farruh akhirnya keluar. Dan waktu ditinggalkan itu istrinya sedang hamil. Dia keluar. Keluarnya bukan 4 bulan ternyata, 24 tahun keluarnya itu. Karena tugas itu terus datang lagi. Setelah 24 tahun dia pulang ke Madinah. Sampai ke Madinah bukan pulang ke rumah, langsung masuk masjid. Kok ada khotib baru di Madinah. Anaknya masih muda, ganteng, khutbahnya enak sekali. Dia seneng, siapa? Belum kenal. Dulu waktu dia pergi belum ada itu anak itu. Setelah dari masjid dia pulang ke rumah. Terkejut dia, ternyata khotib itu ada di rumah. Wih, kurang ajar ya. Orang semua sudah menghormati kamu, jadikan khotib, tahu-tahu masuk rumah saya. Maka istrinya dari rumah, jangan marah-marah. Itu anak kamu itu. Itu anak yang saya tinggalkan dulu masih di kandungan itu. Iya itu, Masya Allah. Alhamdulillah, kamu anak saya, dipeluk. Terus masuk rumah ngomong-ngomong sama istrinya, ngomong ngalor ngidul kesana kemari. Akhirnya teringat, loh saya dulu kan ninggal uang 1 karung. Gimana itu uang? Katanya Farruh itu. Katanya istrinya, kamu pilih mana? Uang 1 karung apa punya anak seperti itu? Ya seneng punya anak seperti itu. Itu uang kamu sudah habis untuk biaya belajar dia. Alhamdulillah, katanya Farruh. Nggak rugi kamu. Anak itu namanya Robi'ah. Robi'ah itu akhirnya punya murid namanya Imam Malik. Imam Malik itu gurunya Imam Syafi'i. Makanya kalau uang untuk biaya anak itu sudah nggak usah hitung-hitung, keluarkan aja. Untuk biaya ngaji beli kitab, silahkan. Muntah khusus silahkan. Untuk keluar, silahkan. Itu kalau ayah yang baik itu begitu. Insya Allah. Lebih baik untuk membangun anak daripada untuk membangun rumah. Rumahnya bagus, keramik, marmer, anaknya beradul, tambah susah. Rumahnya dari bambu tapi anaknya itu orang soleh, akan sejuk itu hati kita di dunia akhirat. Ini untuk wali murid loh ini bukan untuk murid, ini untuk wali murid. Nanti diambil kesempatan sama santri ini. Pak, ini biaya ini, padahal itu nggak diperlukan. Jangan begitu, kamu namanya menyusahkan orang tua atau namanya. Jadi santri itu jangan memberatkan orang tuanya. Nanti biar masa santrinya itu bisa panjang. Kalau minta uang terus, lama-lama kewalahan tuh orang tuanya, akhirnya suruh pulang kamu. Jadi sebagai santri jangan memberatkan, tapi sebagai wali murid, wali santri, kita memang punya anak soleh, punya anak yang alim, punya anak yang pejuang, itu perlu pengorbanan mereka. Membangun anak lebih penting daripada bangun rumah.
Insyaallah kita niatkan. Tadi sudah saya sampaikan. Jadi untuk semua tamatan daurah itu nggak usah mikir ke luar negeri dulu. Tamatkan daurah itu. Setelah tamat daurah, kalau masih ada waktu boleh-boleh aja. Karena itu di takhusus itu, yang dipelajari di takhusus itu lebih penting dari yang dipelajari di luar negeri itu. Betul itu, lebih penting. Setelah itu mau keluar negeri tinggal dakwah saja. Ini asal mulanya fikir ini bagaimana tuh asalnya fikir ini? Asal mulanya fikir ini dari India. Saya lihat para masyayikh di Nizamudin itu ya keluar negeri itu untuk dakwah. Ngajinya di India saja. Nah mau saya juga begitu. Ngaji itu sini cukup. Orang-orang luar negeri, guru-guru luar negeri saya datangkan ke sini. Ini sebentar lagi saya datangkan insya Allah guru-guru dari Yaman, dari Pakistan, dari mana-mana akan saya datangkan ke sini. Sehingga manfaatnya lebih banyak, biayanya lebih sedikit. Nah, setelah itu mau keluar negeri untuk dakwah. Sana ke Amerika, sana ke Cina, ke Denmark, ke Madagaskar sana kalau mau mujahadah untuk dakwah. Insya Allah paham wali muridnya ya. Jangan kadang-kadang itu anak-anak kita ini kadang-kadang karena sudah nggak tahu bahwa ya ingin udara baru atau bagaimana, maunya luar negeri, tapi tidak tambah ilmu, hanya tambah nama saja. Selesaikan takhusus itu sampai sempurna, nanti terus ke luar negeri, insya Allah manfaatnya jadi tambah banyak itu. Manfaatnya jadi tambah banyak. Karena asasnya itu pandemenya itu sudah matang. Apa nih? Cukup? Sholat. Ya wis poin. Yes. Ini pesannya bagian pembangunan nih Pak Bet. Ini nggak dimintakan doa sama wali murid ini. Al-Fatah mau bangun sana. Sudah tahu semua, nggak usah diminta juga akan doa terus wali muridnya. Pokoknya Bapak, Ibu-ibu, saya mohon itu, ini pesantren ini anggaplah pesantren Bapak sendiri. Kamu doakan tiap malam, apa yang bisa kamu buatlah. Ini seperti pasar, pesantren itu seperti pasar. Siapa yang banyak punya modal di pasar itu, ya dia akan banyak mendapatkan laba. Nah ini pasar akhirat ini. Siapa yang banyak berkorban untuk pesantren ini, ya nanti dia sendiri akan beruntung. Saya tidak usah mentargib yang panjang-panjang, maksudnya sudah paham insya Allah, ya sudah paham. Dan ini wali murid di sini ini bukan wali murid biasa. Saya anggap orang-orang yang luar biasa semuanya. Kalau berjalan dari Irian sampai ke sini hanya untuk pertemuan ini kan orang korban namanya. Dari Jakarta sampai ke sini sewa pesawat, naik bis 5 hari sampai punggungnya hampir putus. Ini kan orang korban. Nah orang korban ditarget lagi kan keliru. Ya sudah tahu dia. Orang korban itu sudah paham. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Orang korban itu sudah paham. Maka tidak perlu dikasih fahaman panjang-panjang. Ya, sudah cukup. Jalmo limpat seperapat tamat istilah wong Jawa. Baru ngomong sedikit gitu aja sudah paham gitu. Itu wali murid yang korban itu.
Saya kira itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya minta maaf kepada Bapak semua. Dan ini untuk santri-santri yang tamat daurah, yang terpaksa, ya, yang terpaksa harus pulang, jangan sekarang, tunggulah sebulan 2 bulan di sini, nanti akan saya kasih program untuk mudzakarah amalan di rumah yang terpaksa. Tapi kalau yang bisa diatur, hendaklah masuk takhusus. Paham? Insyaallah. Yang tidak bisa diatur, ya jangan langsung pulang. Jangan langsung pulang. Sebulan 2 bulan lah. Nanti akan saya kasih mudzakarah, doa-doa. Kalau suaminya berang itu bagaimana cara mengobati. Itu ada itu doanya itu. Nanti kalau sudah punya doa itu, walaupun suami yang paling galak pun, kamu bacakan itu, langsung tunduk dia. Itu Pak Ben nanti punya doanya itu. Istri-istri yang nggak bisa dipegang, bacakan doa itu langsung bisa dipegang. Tapi kalau kamu langsung pulang, ini memang ilmu-ilmu disimpan ini sebelum terakhir tidak dikeluarkan. Maka jangan cepat-cepat pulang dulu. Karena tahun kemarin itu begitu tamat daurah, di wisuda doa, langsung besoknya sudah pada pergi. Saya tidak senang begitu itu. Di sinilah nanti ngomong-ngomong dengan saya, mudzakarah dengan orang-orang tua, sehingga nanti walaupun pulang itu sudah membawa bekal yang cukup. Karena ini tamu-tamu wali murid ini Syawal ini biasanya itu 2 minggu 3 minggu belum tuntas, itu masih banyak. Jadi kita belum sempat untuk mudzakarah dengan anak-anak yang baru selesai ini. Ini kalau sudah agak longgar baru bisa mudzakarah. Itu yang terpaksa pulang. Kalau tidak terpaksa, hendaknya masuk takhusus. Sudah beli tiket, tiketnya kasihkan orang lain. Nah, sudah beli tiket, paling mudah kasihkan yang lain yang belum beli tiket. Apa lagi alasannya? Nggak punya? Nah, itu sudah. Dan untuk santri-santri daurah putra yang mau keluar 1 tahun juga dalam minggu ini kita akan keluarkan jamaah-jamaah 1 tahun. Itu jamaah setahun yang keluar tahun yang lalu. Ini saya taskil lagi 40 hari untuk menemani yang baru ini, sehingga mereka punya pengalaman 1 tahun biar ditumpahkan kepada yang baru ini.